Kematian aktris almarhum Hayden Panettiere telah membuat banyak orang terkejut dan berduka, sementara para penyelidik terus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan sekarang sorotan kembali tertuju pada pacar Panettiere, Brian Hickerson, dengan detail baru yang mengejutkan tentang hubungan mereka yang tampaknya penuh gejolak. Menjelang hari kematian Hayden Panettiere, termasuk kesaksian langsung dari para tetangga dan bahkan ibu dari aktris almarhum tersebut yang untuk pertama kalinya berbicara kepada publik. Kami mengulas kasus ini dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Chris Stewart. Sudah lebih dari seminggu sejak Hayden Panettiere meninggal dunia. Aktris almarhum yang dikenal lewat banyak peran terkenal tampil di acara dan film seperti Remember the Titans, Ice Princess, Heroes, dan Nashville, dan itu baru beberapa saja. Dan kamu bisa melihat dari semua penghormatan yang mengalir dari orang-orang terdekat, penggemar, dan sesama selebriti bahwa dia adalah seseorang yang telah menyentuh hidup begitu banyak orang. Bukan hanya lewat karyanya di layar lebar, tapi sejujurnya karena dia sangat terbuka. Secara terbuka membahas perjuangan yang dia alami dengan penyalahgunaan zat, depresi pasca melahirkan, bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Dan pada saat yang sama, orang-orang terus berduka atas kepergian Hayden Panettiere yang baru berusia 36 tahun. Dan orang-orang juga mencari jawaban tentang apa yang sebenarnya terjadi pada hari dia meninggal. Sekarang, hingga hari ini, masih ada penyelidikan aktif yang dilakukan oleh Departemen Kepolisian Kota Greenville di Carolina Selatan, dan DEA juga terlibat di tingkat federal. Sekarang kita juga masih menunggu hasil laporan toksikologi. Itu akan sangat penting ketika hasilnya keluar, tapi prosesnya bisa memakan waktu, mulai dari beberapa minggu hingga beberapa bulan untuk selesai. Dan meskipun saat ini belum ada penangkapan yang dilakukan terkait kematian Panettiere, ada beberapa detail baru tentang hubungan toksik yang diduga dialaminya dengan seorang pria bernama Brian Hickerson. Dan tuduhan-tuduhan itu mulai mencuat ke permukaan. Itu termasuk riwayat kekerasan dalam rumah tangga yang pernah dibahas secara terbuka oleh Hayden di masa lalu. Dan baru-baru ini, ibunya sendiri menuduh Hickerson menggadaikan barang-barang milik Hayden Panettiere. Dan ingat, dia juga berada di lokasi saat Hayden ditemukan tidak sadarkan diri. Jadi, seperti yang bisa kamu bayangkan, spekulasi terus berkembang tentang apakah dia mungkin punya peran dalam apa yang terjadi pada Hayden. Kami ingin memperjelas bahwa belum ada tuntutan pidana yang diajukan sampai saat ini, dan dia belum dituduh melakukan kejahatan apapun. Juga, sebentar lagi, Lisa Miller, detektif pensiunan, mantan kepala penyidik, akan hadir di sini untuk membicarakan sedikit tentang apa saja yang terlibat dalam penyelidikan seperti ini. Tapi pertama-tama, saya ingin membahas semua yang kita ketahui sejauh ini tentang apa yang terjadi pada Hayden Panettiere. Jadi, menurut laporan dari TMC, Hayden dan Brian Hickerson yang berusia 37 tahun melakukan perjalanan bersama ke Greenville, Carolina Selatan pada tanggal 15 Agustus. Dan di sanalah mereka menyewa sebuah Airbnb. Sekarang saudaranya bernama Zack dan dia menginap di Airbnb miliknya sendiri di daerah Greenville. Jadi, lalu kita masuk ke tanggal 16 Agustus. Jadi, sehari setelah mereka tiba di Carolina Selatan, Zack mengatakan kepada TMZ bahwa dia mencoba masuk ke Airbnb Brian dan Hayden setelah pulang dari gereja, karena kabarnya mereka berencana makan siang dan bermain golf dalam ruangan setelah gereja. Dia kemudian mengatakan kepada media tersebut, kutip, "Saya mengetuk dengan keras," yang ternyata membangunkan Brian dari tidur siang yang mereka berdua lakukan di sofa bed lipat di ruang tamu. Ketika kami masuk dan mencoba membangunkan Hayden untuk makan siang, kami menyadari dia tidak sadarkan diri, tutup kutipan. Zack dilaporkan menelpon 911 dan sekitar pukul 13.51. Dia memberitahu polisi bahwa Hayden tidak merespons dan mengalami henti jantung. Dengan rekaman audio panggilan darurat yang dirilis dalam kasus ini menunjukkan bahwa itu tampaknya adalah overdosis. Namun sampai saat ini belum ada penyebab kematian resmi yang dirilis untuk Hayden Panettiere. Pada saat yang sama ketika Zack menelpon 911 Brian, pacarnya, diduga sedang memberikan Narcan kepada aktris tersebut. Itu adalah obat semprot hidung yang bisa digunakan untuk membalikan efek overdosis opioid. Zack mengatakan kepada TMZ bahwa kedua bersaudara itu melakukan CPR pada Hayden sambil menelpon nomor darurat 911 dengan pengeras suara sambil menunggu petugas pemadam kebakaran dan layanan medis darurat tiba. 7 menit kemudian, petugas darurat tiba di lokasi dan mereka mulai melakukan tindakan penyelamatan jiwa. Namun, tragisnya, Hayden Panettiere dinyatakan meninggal di tempat pada pukul 14.32 siang. Sekarang, menurut laporan polisi yang dikutip oleh CNN, seorang petugas di lokasi mewawancarai kedua bersaudara itu yang mengatakan bahwa mereka telah menelpon 911. Petugas tersebut dilaporkan pertama kali berbicara dengan Zack Hickerson yang mengatakan bahwa Hayden adalah pacar dari saudara laki-lakinya. Page Six juga mengutip dari laporan tersebut bahwa Brian kemudian menyerahkan kepada penegak hukum sebuah kutipan kantong obat-obatan yang sedang dikonsumsi Hayden pada saat kematiannya, meskipun nama-nama obat tersebut disamarkan. Namun dilaporkan ada 9 jenis obat yang tercantum. Selain itu, Narcan juga dilaporkan ditemukan di lokasi saat petugas darurat tiba. Laporan polisi juga mencatat bahwa Zack, kutipan, sangat emosional saat petugas medis berusaha menyelamatkan Hayden.
tetapi Brian tidak tampak emosional sampai Hayden Panettiere dinyatakan meninggal. Sekarang, polisi mengatakan bahwa penyelidikan awal tidak menunjukkan adanya indikasi tindak pidana atau keadaan mencurigakan, dan autopsi awal juga tidak menemukan tanda-tanda trauma fisik atau unsur pidana. Namun seperti yang kami sebutkan sebelumnya, penyelidikan ini masih berlangsung melalui Departemen Kepolisian Kota Greenville bersama dengan DEA untuk menentukan apakah ada tindakan kriminal di sini. Hey teman-teman, sebentar saja sebelum kita kembali ke episode On The Case ini, saya ingin membicarakan sesuatu yang penting, karena menjalankan bisnis itu sulit. Jadi, mengapa membuatnya lebih sulit dengan melakukan semuanya secara manual atau mengandalkan puluhan aplikasi yang tidak terintegrasi? Disinilah sponsor kami, Odoo, hadir. Odoo adalah platform manajemen bisnis all-in-one dengan rangkaian lengkap aplikasi terintegrasi yang menghubungkan semua operasional Anda secara mulus, mulai dari penjualan dan akuntansi hingga manufaktur, bahkan pengiriman. Odoo dapat secara otomatis menghasilkan pesanan penjualan, faktur, dan tagihan vendor yang tampak profesional dan elegan. Dan Odoo dapat secara otomatis menetapkan tim penjualan, mengirim pembaruan email di setiap tahap penjualan, dan bahkan menggunakan AI untuk menghasilkan laporan yang membantu pengambilan keputusan Anda. Untuk manufaktur, aplikasi mereka dapat menyinkronkan inventaris dengan pembaruan produksi dan pembelian secara real-time sehingga Anda tidak pernah kehabisan stok. Dan ketika tiba saatnya untuk akuntansi, itu juga sepenuhnya otomatis. Odoo dapat membuat faktur, melacak pengeluaran, dan bahkan meringkas data dengan AI untuk menghemat ratusan jam kerja Anda. Dan bagian terbaiknya, Anda bisa memilih aplikasi yang Anda butuhkan dan bahkan membangun alur kerja khusus. Jadi semuanya benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Anda. Bawa bisnis Anda ke level berikutnya dengan berkonsultasi bersama ahli Odoo hari ini secara gratis di odoo.com/odoo.com/otc. Page 6 melaporkan bahwa petugas datang ke rumah nenek Brian dan Zack Hickerson pada hari Selasa, 19 Agustus, 3 hari setelah Hayden Panettiere meninggal. Sekarang, dia tinggal sekitar 5 mil dari Airbnb di Greenville, Carolina Selatan, tempat Hayden meninggal. Dan kedua bersaudara itu dilaporkan terlihat di rumah keluarga. Polisi terlihat mengetuk pintu sekitar pukul 8.20 pagi dan tidak mendapat jawaban, meskipun Page 6 melaporkan bahwa Zack sedang berada di rumah saat itu. Sekarang, petugas dilaporkan kembali ke rumah itu 1,5 jam kemudian dan memutari bagian belakang untuk melakukan apa yang disebut pengecekan kondisi. Mereka pergi setelah sekitar 10 menit. Meskipun belum dikonfirmasi apakah kunjungan tersebut terkait dengan penyelidikan. Sekarang ingatlah, pemeriksaan toksikologi dan tes lebih lanjut juga masih belum selesai untuk mengetahui apa yang ada dalam tubuh Hayden Panettiere saat dia meninggal. Dan itu bisa memakan waktu, mulai dari beberapa minggu hingga bahkan berbulan-bulan. Sekarang, dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis, pengacara Brian Hickerson mengatakan, kutip, "Kematian Hayden masih dalam penyelidikan dan penting untuk membiarkan penyelidikan itu berjalan seperti yang telah dilaporkan secara publik. Mohon konfirmasi bahwa tidak ada indikasi tindak pidana," tutup kutip. Jadi saat ini belum jelas apakah akan ada penangkapan terkait dengan apa yang terjadi pada Hayden Panettiere. Tetapi kami sedang mempelajari beberapa informasi baru tentang, sejujurnya, masa lalu yang bermasalah antara mendiang aktris dan Hickerson. Sekarang, Panettiere pernah menuduh Hickerson melakukan kekerasan dalam rumah tangga, terutama dalam memoarnya beberapa bulan yang lalu. Dia menulis, kutip, "Apa yang tidak pernah saya katakan kepada mereka adalah bahwa kekerasan yang saya alami tidak terasa seburuk bayangan harus sendirian," tutup kutip. The New York Times melaporkan bahwa pada bulan Maret lalu, Panettiere dikabarkan telah menyewa petugas keamanan untuk menjauhkan Hickerson. Ini adalah orang yang sama yang ditemukan bersamanya pada hari dia meninggal. Dokumen pengadilan mengungkapkan bahwa dia dijatuhi hukuman 45 hari penjara pada April 2021 setelah menyatakan tidak membantah 2 dakwaan pidana kekerasan dalam rumah tangga karena melukai Panettiere. Hukuman itu juga disertai dengan perintah perlindungan selama 5 tahun yang berakhir pada bulan April lalu. Hickerson bahkan muncul dan meminta maaf setelah memoar itu dirilis, mengatakan bahwa memang benar dia berada dalam masa kelam yang mencakup masalah penyalahgunaan zat, dan bahwa itu adalah, kutipan, "hal yang sangat buruk yang saya lakukan padanya," tutup kutipan. The New York Times melaporkan, pada bulan Agustus 2022, Hickerson ditemukan melanggar ketentuan masa percobaannya setelah dia dan Panettiere terekam sedang terlibat perkelahian dengan orang lain di luar Sunset Marquis Hotel di West Hollywood. Dan dia harus menyelesaikan program penanganan kekerasan dalam rumah tangga selama 1 tahun, menghadiri pertemuan Alcoholics Anonymous, dan menyelesaikan puluhan sesi manajemen amarah. Semua ini berdasarkan catatan pengadilan. Dia bahkan mencoba meminta pengadilan untuk mengurangi vonis kejahatannya menjadi pelanggaran ringan pada tahun 2025, tetapi itu tidak berhasil. Dengan upaya lain untuk melakukannya, baru bulan ini, menurut catatan pengadilan, juga tidak berhasil. Sekarang, kita mulai melihat seberapa parah beberapa dugaan insiden kekerasan dalam rumah tangga ini. Mia Terrazas, seorang tetangga Hayden Panettiere di West Hollywood, California, mengatakan kepada Page 6 dalam sebuah wawancara bahwa dia melihat Hayden dengan bercak merah terang dan memar yang terlihat jelas.
Hayden dibawa keluar dari apartemennya di Los Angeles dengan tandu pada dua kesempatan berbeda, yaitu tahun 2023 dan 2024. Jadi Anda melihat tuduhan-tuduhan ini terus bertambah dari tahun ke tahun. Tarazas mengatakan kepada Page Six, kutip, "Sepertinya dia telah dipukuli. Bagi saya, tidak tampak bahwa itu mungkin hal lain," tutup kutip, sambil menambahkan bahwa Hayden Panettiere diduga sering terlihat, kutip, babak belur. Menurut TMZ, Asosiasi Pemilik Rumah di lingkungan Panettiere juga memasang poster peringatan pada tahun 2025 dengan wajah Hickerson, mendesak orang-orang untuk segera menelpon 911 untuk melaporkan bahwa dia masuk tanpa izin ke area tersebut. Tetangga itu juga mengatakan kepada Page Six bahwa dia beberapa kali menelpon polisi untuk melaporkan Hickerson di rumah Panettiere, meskipun menurutnya Brian diduga terus kembali. Dan sekarang kita mendengar dari ibu Panettiere. Wanita ini bernama Leslie Vogel dan dia juga mengungkapkan detailnya sendiri tentang hubungan pasangan itu dari sudut pandangnya. Jadi minggu lalu, Vogel mengatakan kepada NBC News, "Sebagian kutipannya, orang dalam hidupnya ini yang sudah lama kami coba singkirkan ada bersamanya saat dia meninggal, dan orang itu adalah Brian Hickerson. Saya pikir Hayden adalah orang yang sangat berbakat di banyak bidang, dan saya rasa anak muda yang tumbuh di industri hiburan itu memang berat, dan itu adalah industri yang sangat menantang, dan tidak jarang bagi mereka untuk, sayangnya, menemukan jalan yang salah. Saya pikir menjadi sangat sulit untuk tetap jujur pada diri sendiri. Dan saya pikir Hayden, sayangnya, kehilangan arah dan saya berharap semuanya bisa berbeda. Saya berharap dia tetap setia pada dirinya sendiri, karena dia memiliki begitu banyak kelebihan yang luar biasa." Tutup kutip. Sekarang Vogel menanggapi kritik atas pernyataan itu dalam sebuah wawancara di Good Morning America This Week. Ingat, maksud saya, ini adalah seorang ibu yang berbicara tentang putrinya meskipun mereka tidak memiliki hubungan yang sangat dekat pada saat kematian Hayden. Tapi inilah yang dikatakan Vogel kepada GMA, kutip, "Saya ingin mengatakan kepada para pembenci di luar sana, Anda tidak berhak memberitahu saya bagaimana saya berduka atas kehilangan anak kedua saya. Itu adalah urusan saya." Dalam wawancara yang sama, Vogel mengatakan kepada Good Morning America bahwa Panettiere dan Hickerson menjadi lebih dekat pada puluh tahun 2018 setelah dia menyerahkan hak asuh penuh atas putrinya kepada mantan tunangannya, juara tinju kelas berat veteran Vladimir Klitschko, setelah Panettiere berjuang melawan depresi pasca melahirkan yang kemudian berkembang menjadi ketergantungan pada alkohol dan opioid. Vogel berkata, kutipannya, "Saya pikir dia berjuang dan Brian masuk ke dalam hidupnya. Dia sedang dalam keadaan rentan." Dia mengatakan kepada Daily Mail dalam wawancara terpisah yang diterbitkan akhir pekan ini bahwa hubungan itu menjadi sangat bergantung satu sama lain secara tidak sehat karena narkoba diduga mulai menjadi bagian dari hidup mereka. Sekarang dalam wawancara dengan New York Times, Ibu Hayden mengatakan dia mulai khawatir bahwa Brian Hickerson yang dilaporkan mengajukan kebangkrutan pada tahun 2022 telah menggadaikan beberapa barang milik Panettiere termasuk gitar vintage. The New York Times juga mengatakan bahwa mereka secara independen telah memverifikasi informasi ini melalui sumber mereka sendiri. Vogel juga mengatakan kepada The New York Times bahwa Panettiere sendiri tampak terkejut ketika mengetahui bahwa beberapa barang miliknya ada di unit penyimpanan milik Hickerson. Vogel mengatakan bahwa dia dan Hayden pada akhirnya berselisih, sebagian karena upayanya untuk menjauhkan Hickerson dari kehidupan dan keuangan putrinya. Dan pada saat kematian Panettiere, The New York Times mengatakan bahwa Panettiere dan ibunya telah renggang selama berbulan-bulan. Vogel mengatakan kepada The New York Times, kutip, "Dia adalah wanita yang berani, dia seorang pejuang, tapi jauh di lubuk hatinya, saya pikir Hayden sangat rentan." Vogel juga mengatakan kepada ABC News sebagian, kutip, "Dia tahu bahwa Brian itu toksik. Dia tahu dia harus menyingkirkan Brian dari hidupnya." Sekarang, dalam sebuah wawancara yang dilakukan Vogel dengan Daily Mail, dia juga mempublikasikan wawancara ini selama akhir pekan. Vogel mengklaim bahwa dia berbicara dengan seorang petugas polisi di lokasi kematian Hayden Panettiere dan dia bertanya apakah akan ada penyelidikan lebih lanjut. Dan Vogel mengklaim bahwa petugas tersebut menyebutkan nama Brian Hickerson. Dan Vogel diduga mengatakan kepada petugas bahwa dia pikir Brian akan bertanggung jawab. Sekali lagi, belum ada tuntutan yang diajukan dalam kasus ini dan Brian Hickerson belum dituduh melakukan kesalahan apapun. Vogel juga mengatakan kepada Daily Mail bahwa dia merasa kronologi kejadian versi Brian, kutipannya, penuh dengan kejanggalan, termasuk saat dia diduga menemukan Panettiere tidak sadarkan diri. Sekarang Vogel berkata, kutipannya, "Saya tidak tahu bagaimana Anda bisa tidur siang di dekat seseorang yang sedang sekarat dan tidak menyadari ada sesuatu yang salah. Bagaimana Anda bisa melakukan itu? Sekarang kami akan terus menekankan bahwa tidak ada seorang pun yang dikaitkan secara pidana dalam kematian Hayden Panettiere. Brian belum dituduh melakukan kejahatan apapun yang berkaitan dengan insiden tersebut. Dan tentu saja, itu adalah wewenang penegak hukum untuk membuat keputusan akhir."
Sementara itu, kami akan terus memantau dengan cermat setiap detail baru yang muncul dalam penyelidikan ini selama prosesnya berlangsung. Sekali lagi, tes toksikologi tersebut bisa memakan waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Namun, itu akan sangat penting bagi penyelidikan ini dan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Hayden Panettiere. Bersama kami sekarang untuk membahas ini lebih lanjut adalah pensiunan detektif dan kepala penyidik Lisa Miller. Selang sekali Anda bisa hadir di Law and Crime. Anda tahu ini sangat menyedihkan karena saya rasa kita semua, entah itu dari film Remember the Titans atau menonton acara Heroes, Hayden Panettiere sangat berbakat dan membawa kebahagiaan bagi begitu banyak orang. Namun tetap saja, ini adalah akhir yang sangat tragis. Dan sekarang, dari sudut pandang penegak hukum, ada pertanyaan seperti, apakah kita sedang membicarakan sesuatu yang bersifat kriminal? Dan kita sedang menunggu hasil tes toksikologi yang akan sangat penting dalam penyelidikan ini. Sambil kita menunggu itu, jika Anda adalah seorang detektif dalam kasus ini, apa yang sedang Anda perhatikan saat ini? Pertama, kita harus ingat satu hal, dan saya akan membuat sebuah pernyataan di sini yang sebenarnya bisa kita terapkan pada begitu banyak kasus profil tinggi yang sedang terjadi saat ini. Dan sebuah penyelidikan bukanlah sebuah tuduhan, bukan? Penyelidikan itu perlu, dan terkadang penyelidikan mengeliminasi semua kemungkinan yang sedang kita lihat ini. Dan di sini kita memiliki sejarah yang sangat rumit. Kita punya seorang bintang muda, berbakat, dan dinamis yang mengakui sendiri bahwa dia telah berjuang dengan berbagai masalah. Dia berjuang melawan kecanduan, baik alkohol maupun zat lain. Kita tahu dari pengakuannya sendiri dan catatan polisi, ada kekerasan dalam rumah tangga dalam hubungan ini. Kemungkinan besar kita melihat adanya kontrol koersif antara dia dan Brian. Hubungan yang putus nyambung ini. Kita melihat dia angkat bicara pada bulan Mei, dan bulan Mei adalah titik yang menarik. Jika saya melihat viktimologi Hayden di sini saat saya menelusuri kembali, dan itu salah satu hal yang akan dilakukan penyidik, yaitu saya akan melihat periode waktu bulan Mei ini dengan cukup saksama. Karena pada bulan Mei, dia sudah angkat bicara. Dia membicarakan semua tantangan ini yang banyak dari kita mungkin tidak punya keberanian untuk mengakuinya dalam hidup kita, di mana hidup kita telah mengambil jalan yang salah atau jalan yang menyedihkan. Dan di sini dia tampil kuat dan mengakui hal-hal ini, membicarakan hubungan yang penuh konflik, sulit dan menantang dengan ibunya, dengan masalah kecanduan, dengan kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan, laporan menunjukkan bahwa dia meminta petugas keamanannya atau seseorang dari tim keamanan untuk menjaga agar Brian tetap menjauh darinya selama dia melakukan tur buku ini. Beberapa hari sebelum Hayden meninggal, kita tahu bahwa ada sidang di mana kondisi Brian yang bebas dari alkohol dan narkoba dibahas dan dipertanyakan dalam sidang tersebut. Dan kemudian hanya dalam hitungan hari, ketika sebelumnya orang-orang menjaga agar Brian menjauh darinya, sekarang dia justru bepergian bersamanya melintasi negara, dan kemudian dia meninggal. Jadi saya akan melihat banyak hal, dan garis waktu adalah salah satunya yang penting. Apa yang dikatakan Brian saat polisi tiba? Apa yang dia katakan tentang bagaimana kejadiannya? Kita tahu ada rekaman video dari kompleks tempat mereka menginap. Dan menurut laporan polisi, ada rekaman video Brian, saudaranya, dan Hayden keluar masuk. Saya akan memperjelas garis waktunya, dan saya akan menanyakan tentang obat-obatan ini. Siapa yang mereseptannya? Ya, obat-obatan itu memang menarik. Kamu tahu, sekali lagi, menurut pengakuannya sendiri, depresi pasca melahirkan adalah sesuatu yang dia hadapi. Maksud saya, kamu bisa bayangkan trauma dari berada dalam beberapa hubungan di mana ada tuduhan kekerasan dalam rumah tangga. Bukan hanya dengan pacarnya yang sekarang, tapi dia juga pernah membicarakannya dalam hubungan-hubungan sebelumnya. Dan kemudian ada masalah kecanduan. Kamu tahu, dia juga, meskipun masih relatif muda, diresepkan 9 obat. Kita tidak tahu apa saja obat-obatan itu. Obat-obatan itu dihitamkan dalam laporan polisi, tapi hanya dari jumlahnya saja. Dari sudut pandang penegak hukum, apa yang bisa kamu simpulkan dari itu? Ya, saya sedang menelaah hal itu. Dan kita tahu dari laporan bahwa dia sedang mengalami beberapa masalah kesehatan. Dan saya pikir ibunya bahkan pernah berkomentar tentang masalah kesehatan yang mungkin disebabkan oleh beberapa masalah kecanduannya yang lain. Saya pikir ada kecelakaan dalam salah satu proses syuting yang dia lakukan, yang menyebabkan dia mengalami rasa sakit. Saya ingin melihat secara spesifik apa yang diresepkan untuknya. Begitu hasil toksikologi keluar, saya ingin melihat apakah semuanya cocok. Tapi sementara saya menunggu, saya sedang melihat pil-pilnya dan siapa yang meresepkannya. Pil apa yang ada di dalam wadahnya? Atau apakah pil-pil itu benar? Maksud saya, apakah itu pil yang seharusnya ada di dalam wadah pil tersebut?
Karena banyak orang sering mencampur pil-pil itu, kita tidak bisa hanya melihat botolnya dan memastikan apa isinya. Jika saya punya pertanyaan, apakah pil-pil itu benar-benar pil palsu, saya akan menguji pil-pil itu. Saya akan meminta bantuan jaksa penuntut umum untuk itu. Saya sedang menghitung berapa banyak yang ada, berapa banyak yang seharusnya dia punya. Dan saya akan mencari bukti adanya upaya membersihkan apartemen. Saya akan mencari bukti bahwa mungkin ada orang lain yang memberinya barang-barang lain, sementara saya menunggu hasil toksikologi ini keluar. Dan Anda tahu, ada begitu banyak bagian menyedihkan dari cerita ini, tapi Anda tahu, sayangnya bukan untuk mengelompokkan tragedi, tapi ini membuat Anda teringat pada Matthew Perry. Anda tahu, mendiang bintang dari Friends. Anda bahkan bisa melihat kembali kasus seperti Michael Jackson, di mana dia, Anda tahu, meninggal karena overdosis. Dan Anda memiliki situasi-situasi di mana para selebriti, apapun tantangan yang mereka hadapi. Dan saya yakin ini juga terjadi pada orang-orang yang tidak kita kenal, tetapi ada semacam tren jika Anda ingin menyebutnya begitu, dengan Anda tahu seorang selebriti yang mengkonsumsi banyak obat-obatan. Dan kemudian Anda jadi bertanya-tanya seperti, apa lagi yang sebenarnya terjadi di sana? Anda tahu berapa dosisnya? Seperti apa akses yang dimiliki oleh individu tersebut? Dan kita tidak tahu dalam kasus khusus yang sedang kita bicarakan ini, seperti akses ke obat-obatan lain yang mungkin tidak tercantum dalam laporan polisi. Ketika berbicara tentang overdosis, dan saya pikir sayangnya ada orang-orang yang akan melihat dan berkata, oke, itu overdosis, lalu mereka langsung lanjut begitu saja. Tapi dari sudut pandang penegak hukum, ketika seseorang mengalami overdosis, dan kita belum tahu secara resmi apakah itu yang terjadi di sini, meskipun sudah dicurigai, apa yang Anda perhatikan yang mungkin bersifat kriminal dalam situasi overdosis, yang bukan sekedar kasus biasa atau mungkin kecelakaan, tapi jika bukan itu, apa kemungkinan lainnya? Nah, unsur kriminal yang saya lihat adalah penyelidikan kasus Matthew Perry itu adalah contoh yang sangat baik untuk diperhatikan. Kita punya dokter-dokter yang memberikan resep berlebihan karena tergiur uang dan ingin mendapatkan penghasilan tambahan. Mungkin ketidakmampuan untuk mengatakan tidak. Saya mencari tahu siapa yang membiarkannya terus begitu, siapa yang menyuplainya. Saya melihat aplikasi seperti Telegram, Signal, WhatsApp untuk melihat komunikasi rahasia, mungkin ilegal, yang sedang berlangsung. Siapa yang memberinya apa? Itu menjadi tindakan kriminal ketika kamu melampaui resep dokter, kan? Dan ada orang-orang di sekitarnya, mungkin seseorang yang berusaha mengendalikannya, memasokinya, menuruti kebutuhannya, agar dia semakin bergantung pada mereka. Itu salah satu hal yang harus kita perhatikan. Riwayat kekerasan dalam rumah tangga Brian dalam kasus ini tidak berarti dia bersalah. Tapi itu adalah sesuatu yang harus kita perhatikan dengan sangat-sangat cermat dan sangat ketat. Hanya untuk melihat tekanan apa yang mungkin telah dia berikan. Secara umum Anda tahu, ketika Anda memikirkan istilah memfasilitasi perilaku seseorang seperti itu, mungkin ada kasus di mana seseorang sedang berjuang dengan kecanduan, dan sayangnya bagi dirinya sendiri, mereka tidak bisa dihentikan, dan mereka menemukan cara untuk menghadapinya, dan itu bisa saja alkohol, bisa juga narkoba. Maksud saya, ada banyak orang yang bisa membicarakan hal itu, Anda tahu, secara langsung, atau mungkin itu telah memengaruhi keluarga mereka. Tapi pada titik mana, tindakan memfasilitasi itu menjadi tindakan kriminal? Kalau misalnya seorang dokter, jika mereka meresepkan sesuatu, Anda tahu, menggunakan kekuasaan mereka sebagai dokter untuk memberikan seseorang obat lebih banyak dari yang sebenarnya dibutuhkan, seperti yang kita lihat dalam kasus Matthew Perry, itu adalah tindakan kriminal. Tapi bahkan jika orang itu adalah pasangan Anda, dan dalam kasus ini hubungannya tampak paling tidak beracun dan jelas penuh pasang surut, seperti pada titik mana tindakan memfasilitasi itu menjadi tindakan kriminal. Ketika Anda pergi ke jalanan, ketika Anda mencari ke sumber-sumber ilegal, Anda tahu selain dari obat yang diresepkan secara sah dan mendapatkan pil untuk seseorang, terutama dengan krisis fentanyl yang kita alami, Anda bisa pergi kemana saja, ke teman Anda, ke pengedar di jalan, dan Anda tidak tahu apa yang Anda dapatkan. Dan ketika Anda tahu seseorang sedang berjuang, dan ketika Anda memberikan obat-obatan dalam dosis tinggi, dan Anda melakukannya berulang kali. Itulah saatnya kita mulai melihat dengan sangat serius sisi kriminal dari tindakan-tindakan tersebut. Apa pendapat Anda tentang narkan yang sudah ada di rumah? Dan itu, Anda tahu, bagi orang-orang yang berurusan dengan kecanduan, maksud saya, itu adalah alat yang sangat berharga yang bisa digunakan. Anda tahu, menyelamatkan nyawa seseorang tanpa keraguan. Tapi fakta bahwa itu sudah ada di rumah, apa arti hal itu bagi Anda sebagai anggota penegak hukum? Ya, akan ada pertanyaan-pertanyaan sulit yang akan saya ajukan, tapi sejujurnya kita tahu dari kata-kata Hayden sendiri bahwa dia telah menggunakan dan menyalahgunakan opioid.
Jadi, Hayden membawa Narkan bersamanya. Sejujurnya, membawanya memang hal yang wajar dan bertanggung jawab ketika Anda sedang berjuang dengan masalah seperti itu. Jadi, meskipun penegak hukum seharusnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit, itu tidak selalu berasal dari sikap menghakimi. Itu adalah keputusan yang baik dan bertanggung jawab untuk membawa alat tersebut bersama Anda. Dan ini mungkin pertanyaan yang bodoh, maafkan saya. Tapi Anda tahu, apakah narkan itu sesuatu karena saya pernah melihatnya di masa lalu, dalam cerita-cerita yang pernah saya liput, Anda tahu, misalnya orang-orang yang mungkin kecanduan heroin membutuhkan narkan untuk menyelamatkan nyawa mereka. Anda melihat itu terjadi di jalanan setiap hari. Tapi, bahkan dengan obat resep, dan kita tidak tahu apakah dia mendapat resep, tapi untuk obat resep, apakah seperti narcan. Sesuatu yang mungkin diberikan kepada seseorang karena rasa sakit, saya tidak tahu. Bisa ya cedera yang menyebabkan rasa sakit. Anda diberikan opioid untuk membantu mengatasi rasa sakit. Anda tetap harus membawa narcan bersama Anda. Jika Anda pernah berjuang melawan kecanduan di masa lalu. Benar, itu tidak bisa membantunya jika dia mengonsumsi terlalu banyak obat resep yang sah itu. Dan kita tidak tahu, dan kita tidak akan tahu sampai hasil toksikologi keluar, kombinasi apa yang sedang kita hadapi. Apakah kita sedang berhadapan dengan terlalu banyak alkohol dan satu jenis pil atau beberapa pil, jadi kombinasi yang beracun. Tapi ya, Narcan bisa menyelamatkan mereka dari situasi overdosis jika mereka mengonsumsi obat resep dan telah mengonsumsinya terlalu banyak. Namun, kegagalan Narcan untuk bekerja tidak selalu berarti bahwa mereka tidak mengonsumsi dan tidak akan memiliki sebagian dari zat beracun ini di dalam tubuh ketika hasil toksikologi keluar. Jadi kita sering dengar, oke, hasilnya sudah keluar. Dan kita juga sering mendengar tentang hasil itu sendiri. Tapi misalnya, kalau Anda adalah detektif dalam kasus ini, atau ketika hasil toksikologi untuk Hayden Panettiere keluar, apa yang sebenarnya Anda lihat? Apa sebenarnya yang bisa Anda ketahui secara spesifik dari dokumen itu ketika Anda menerimanya dari pemeriksa medis? Nah, itu akan memberitahu saya kadar zat yang ada di tubuhnya. Apakah dia memiliki kadar terapeutik dari obat yang diresepkan untuknya? Apakah ada zat lain di tubuhnya selain yang diresepkan? Apakah dia juga memiliki kadar alkohol yang tinggi dalam tubuhnya? Itu akan memberitahu saya apakah dia memiliki kadar toksik zat apapun lebih dari yang seharusnya dia konsumsi sehingga benar-benar menyebabkan kematiannya. Begitu saya tahu apa saja yang ada di dalam tubuhnya saat dia meninggal. Lalu penyidik polisi mungkin bekerja sama dengan DEA dalam kasus ini karena kita tidak tahu apakah mereka membawa obat-obatan ini atau apapun itu dari California ke Carolina Selatan. Mereka akan mulai menelusuri dari tubuh Hayden ke sumbernya, mencari tahu apapun yang ada di dalam tubuhnya itu berasal dari mana. Dan disitulah bukti digital saat ini sangat penting ketika saya membicarakan aplikasi-aplikasi yang digunakan orang. Jejak digital itu, apakah ada yang dihapus? Itu adalah indikasi rasa bersalah jika pesan-pesan menghilang. Tapi kami juga melihat, seperti yang saya katakan, aplikasi Telegram, aplikasi Signal, WhatsApp, untuk melihat jenis komunikasi apa yang terjadi. Apakah ada transaksi keuangan? Saya ingin mulai mendalami sisi keuangannya, karena Anda tidak mendapatkan obat-obatan ini secara gratis. Apakah mereka memberikan uang kepada pemasok di suatu tempat? Jadi, saya mulai melacak kembali setelah saya tahu persis apa yang ada di dalam tubuhnya. Anda tahu, sayangnya overdosis memang terjadi. Dan mungkin ada data tentang berapa banyak kasus seperti itu terjadi di seluruh negeri ini setiap hari. Mungkin itu seseorang yang hidup di jalanan. Tapi Anda tahu, ada orang seperti Hayden Panettiere dan banyak orang lain di tengah-tengah yang Anda tahu menjalani kehidupan normal, tapi tetap berjuang melawan kecanduan. Seperti ketika Anda memiliki kasus seperti ini yang mendapat banyak perhatian karena sosoknya, seperti apa investigasi itu di banyak departemen, banyak lembaga dibandingkan, Anda tahu, sayangnya yang sering kita lihat ketika itu tidak melibatkan seorang selebriti. Kasus-kasus seperti ini mendapat perhatian jauh lebih besar karena sosoknya. Kita memang punya orang-orang yang meninggal setiap hari. Banyak yang meninggal setiap hari di jalanan kita. Maksud saya, Anda bisa berkendara di jalanan Denver hari ini dan melihat penggunaan narkoba secara terbuka. Itu fakta yang menyedihkan saat ini. Dan seringkali, sejujurnya, kita tidak melihat penyelidikannya ditelusuri sejauh itu ketika korbannya adalah seseorang yang tunawisma dan berjuang dengan masalah kecanduan yang lazim. Mungkin kita tidak memiliki sumber daya yang sama untuk penyelidikan itu seperti yang diberikan pada penyelidikan untuk Hayden atau Matthew Perry atau seseorang seperti mereka. Ya, itu juga merupakan kenyataan yang menyedihkan dalam cerita ini, seperti yang kita bicarakan sebelumnya. Maksud saya,
Kamu pasti ingat dia dari Remember the Titans dan betapa terkenalnya dia dulu. Dan ini hanyalah kasus tragis lainnya dari seseorang yang membuat begitu banyak orang bahagia karena peran-peran yang dia mainkan, tapi berjuang di begitu banyak aspek kehidupan. Kamu tahu dan juga terlihat bahwa dia benar-benar berjuang melawan itu. Kamu tahu dia memang benar-benar melawannya. Sepertinya dia sudah melakukan segala yang dia bisa. Tapi kamu tahu, sayangnya ini memang kasus yang sangat menyedihkan dan masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Kita akan lihat nanti saat laporan toksikologi keluar. Aku tahu itu bisa memakan waktu berminggu-minggu, kadang berbulan-bulan. Jadi ini adalah cerita yang akan terus kami pantau. Lisa Miller selalu senang bisa menghadirkanmu di Law and Crime. Terima kasih sudah bersama kami. Terima kasih banyak, Chris. Itu saja untuk On The Case yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Berlanggananlah di YouTube dan Spotify. Kami juga streaming di Peacock. Saya Chris Stewart, sampai jumpa di lain waktu.